Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini insyaAllah pesan yang lain bagi setiap istri yang ingin sukses dalam rumah tangganya. Tentu sesuai dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berilah kesan kepada suami bahwasanya engkau memperhatikannya. Cuma memang di sini perlu ada batasan dalam masalah ini ya. Perhatian di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sang suami. Dan bukan perhatian yang selalu terbawa dengan perasaan-perasaan yang akhirnya membuat suami juga jenuh. Ya. Kita akan coba baca baru nanti kita paparkan insyaAllah agar setiap saudariku muslim yang mengikuti acara ini bisa memahami lebih dalam dan akhirnya mempraktikkan dalam kehidupan. Demikian pula para suami laki-laki muslim yang mengikuti acara kita ini juga bisa memberikan dan mengatur masukan kepada istrinya, kepada ibunya, tantenya, saudarinya, dan juga anak perempuannya. Kata penulis, jika seorang suami merasa bahwa ia diabaikan di rumahnya, maka ia akan merasa sempit dan mencoba untuk senantiasa mengawasi istrinya dalam semua kesalahannya. Jadi saya ulangi lagi perkataan beliau, jika seorang suami merasa bahwa ia diabaikan di rumahnya. Jadi permasalahan di sini perhatian ada batasan di rumah. Ini yang saya bahasakan tadi. Jadi jangan sampai hanya terbawa dengan perasaan. Sehingga perhatian yang berlebihan pun bisa melampaui batas. Ya. Tapi kalau di dalam rumah memang perlu perhatian ekstra. Dari penampilan, penataan rumah, ya, keadaan, suasana, situasi yang tenang. Karena memang dia sudah penat dari luar rumah. Kemudian makanan yang cocok dan layak misalnya. Nah ini, semuanya ini adalah hal-hal yang sangat mendukung ya sang suami akhirnya merasa terperhatikan. Dan kalau sudah sang suami merasa diperhatikan, maka itu luar biasa karena sifat kepemimpinannya akan tersentuh dan dia akan melindungi, menaungi, memenuhi kebutuhan. Itu efeknya. Jadi batasannya adalah di rumah ya. Kenapa saya bahasakan di rumah? Karena ada sebagian wanita dia dahulukan perasaan. Apa yang terjadi? Baru saja dia ngobrol sama suaminya, terpenuhi semua kebutuhan keduanya, dari biologis, bermesraan, bercanda, ya, bercengkrama satu sama yang lain, dan saling meminta saran, pendapat, diskusi, ya, misalnya. Kemudian pada saat suami keluar rumah, yang di benak setiap laki-laki pada saat keluar rumah adalah bekerja. Dan bagaimana dia bisa produktif, maksimal gitu kan. Hanya saja kadang-kadang ada istri yang tidak paham masalah ini. Sehingga akhirnya baru saja suaminya starter mobil atau motor, sudah ditelepon. Bahasa dia ini adalah bentuk perhatian. Ini bukan pada tempatnya saudariku muslimah. Saya ulangi lagi, ini bukan pada tempatnya. Karena pikiran sang laki-laki ini adalah sekarang dia bekerja. Bukan saatnya Anda menelpon di saat itu. Nah kalau terbawa perasaan, inilah bentuk perhatian. Gitu kan. Kadang-kadang hanya sekedar, ya hati-hati ya sayang, gitu. Cuma mau membahasakan itu misalnya. Atau mungkin mau mengucapkan apalah ya, mungkin mau bercengkrama lagi, mau bertutur kata, mau saling merayu mungkin ya. Ini bukan pada tempatnya. Sehingga akhirnya suaminya tidak menjawab. Karena suaminya berpikir secara laki-laki itu dominan akal. Kan baru saja semalam ini. Jadi seakan-akan dia tidak mau diganggu fase dia bekerja. Dan ini wajib difahami oleh setiap wanita. Karena di sini kadang-kadang menjadi sebuah sumber pemicu yang ditunggangi oleh syaitan. Agar rumah tangga itu ribut gitu. Coba seandainya ya, dia tidak menelpon pada saat itu. Kalaupun dia mau memberikan perhatian, mungkin dia dalam bentuk tulisan ya. Di WA kalau kita sekarang. Maka itu jauh lebih tepat. Sehingga suami mungkin membacanya
di sela-sela waktu yang ada lowong ya dari pekerjaan dia. Dan jangan tersinggung ukhti muslimah. Jangan pernah tersinggung ukhti muslimah. Kalau Anda tersinggung, Anda misal telat suami jawab telepon, atau misalnya dia telat menjawab WA, maka ini akan membuat keharmonisan rumah tangga yang sudah Anda buat dan bangun semalam atau seharian di rumah bisa rusak, dipermainkan oleh syaitan. Padahal sebenarnya suami bukan tidak mau romantis. Siapa yang tidak mau beromantisan? Siapa yang tidak mau saling rayu-merayu, bercengkrama, bercumbuan? Tapi bukan pada tempatnya. Kadang-kadang mungkin dia lagi meeting, dia lagi di hadapan stafnya, dia lagi di hadapan teman-temannya, dia lagi di pasar, ya, khalayak umum, tidak layak gitu. Tapi banyak wanita tidak mau paham. Dia pikir ini adalah bentuk perhatian, ini keliru. Ini keliru. Tempatkanlah perhatian itu pada tempatnya. Tadi sudah saya bilang, di sini batasannya di rumah. Di rumah lampiaskan semua. Di luar rumah, hajat yang mendesak saja. Pastikan rumah tangga Anda akan bahagia. Berikan kepercayaan sepenuhnya pada suami. Dan ingat, ada Tuhan yang mengawasi dia. Anda bukan menikah dengan suami untuk menjadi pengawas. Bukan. Anda pendamping. Apa yang nampak depan mata Anda kebaikan, Anda dukung. Apa yang nampak depan mata Anda kekeliruan secara pandangan amat, dalam pandangan agama, Anda ingatkan. Jadi Anda tidak perlu menjadi pengawasnya gitu. Ini penting. Saya ulangi kata beliau, jika seorang suami merasa bahwa ia diabaikan di rumahnya, maka ia akan merasa sempit. Rumah berantakan, tidak ada waktu istrinya duduk ngobrol sama dia, sibuk sama teman-temannya, keluar rumah, suami sendirian di rumah, atau berbagai macam hal yang serupa dengan ini. Akhirnya si suami ini sendiri merasa sempit dan mencoba untuk senantiasa mengawasi istrinya dalam semua kesalahannya. Kenapa kok istri saya begini? Mungkin ada laki-laki lain, mungkin itu. Akhirnya dia juga serba ketat dengan peraturan yang dia punya wewenang di situ. Nah ini, kalau Anda mau suami Anda lebih longgar, ya, lebih sayang, lebih supel, luas dengan Anda, maka syaratnya Anda juga begitu. Berikan perhatian yang tepat di rumah. Selalu ada di sebelahnya. Ya. Selalu berpakaian yang cantik, yang seksi, yang wangi. Selalu bertutur kata yang baik. Hias diri Anda, tubuh Anda, rambut Anda dengan sesuatu yang sangat indah yang membuat lawan jenis bisa tertarik di depan suami. Nah itu bentuk perhatian yang benar. Bahkan kadang-kadang perhatian ini muncul teman-teman sekalian walaupun tidak dengan ucapan. Dengan sikap saya sudah cukup suami merasa akan diperhatikan. Dia masuk kamar sudah rapi ranjangnya, sudah wangi. Dia mau istirahat setiap saat bisa. Dia masuk kamar mandi bersih, semua tertata dengan rapi, sampo dan sabun putih dia sudah ada. Dia mau makan semua ada, yang hangat ada. Dia mau makanan yang misalnya makanan tambahan appetizernya atau yang serupa dengan itu misalnya snack-snacknya ada contoh misalnya, sehingga semua sisi dia lihat kebahagiaan dan perhatian walaupun istri tidak ngomong gitu. Ditambah lagi kalau istri yang salehah, apa yang bisa saya bantu, apalagi yang bisa saya lakukan. Bahkan kadang-kadang ada istri yang sangat cerdas tanpa disuruh gitu, duduk sebelah suami sudah bisa ya membuat suami merasa nyaman di sebelahnya. Karena dengan sentuhan tangannya ke tangan suaminya, dengan ngobrol baik-baik, dipelukan dia, sambil tidak membahas masalah apapun kecuali ya apa yang suaminya sedang lontarkan itu yang menjadi bahan diskusi. Maka ada kenyamanan kan? Dari sini nanti akan muncul perhatian yang muncul lawan ya dari perhatian tadi itu. Maksud saya efek daripada perhatian tadi itu akan mendatangkan perhatian suami. Kalau perhatian suami, kebutuhan Anda akan dipenuhi, ya Anda akan dipuaskan dari sisi biologis, ya apapun yang Anda butuhkan. Kadang-kadang tidak ngomong pun suami sudah bisa mengerti, karena memang ada unsur ini.
Tapi di saat dia tidak merasa nyaman di rumah, masuk rumah-rumah berantakan, kotor. Ya, alasan anak-anak, alasan pembantu keluar. Ya, misal contoh. Atau alasan memang pembantunya orangnya tidak bersih, menyalahkan orang. Ini semua tidak diterima dengan akal sehat suami pasti. Ya. Dia akan terima kalau seandainya memang yang dibahasakan itu adalah sebuah kenyataan, fakta lapangan yang si istri memang sudah berusaha. Dia punya 5-7 orang anak, dia nggak bisa urus semuanya, nggak ada pembantu yang bisa membantu dia misalnya, lalu rumah sedikit berantakan, itu mungkin. Tapi kalau 1 anak, 2 anak, yang Anda sebenarnya masih bisa melakukan ya, aktivitas untuk merapikan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi dan menyukai semua itu. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi. Kemudian beliau mengatakan sebaliknya, ketika ia merasa mendapat perhatian istrinya, maka ia akan semakin mencintai dan berharap bisa mewujudkan keinginan atau permintaannya. Nah, ini efeknya. Kan kebanyakan wanita itu ingin supaya ya, dipenuhi kebutuhannya, ya, diberikan perhatian, dicintai, dilindungi, dimanjakan. Bagaimana caranya? Berikan tadi apa yang saya bahasakan kepada suami Anda. Anda akan lihat bagaimana efeknya. Tapi kalau pada saat dia masuk ke rumah berantakan semuanya, istrinya pun terlihat, kalau suaminya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung aja dia main jalan kemana. Kayak tidak ada sebuah perhatian khusus di rumah ya, kita bicara di rumah. Suaminya ingin pada saat datang itu disambut oleh istri depan pintu. Disambut, duduk di sebelahnya pada saat dia masih membuka kaos kakinya. Terus kemudian dengan hangatnya diberikan segelas minuman, mungkin kesukaan dia gitu kan. Walaupun masih di ruang tamu misalnya. Atau misalnya didampingi saja sudah dengan wajah yang berseri, senyum ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah perintahkan setiap istri agar membahagiakan suaminya. Agar senang kalau dipandang oleh suaminya. Begitu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Kalau kau perintahkan, dia akan patuh. Dan kalau kau sedang tidak ada, dia akan menjaga kehormatannya. Ya. Jadi memang seperti itu. Maka ada ketentraman jiwa. Efeknya, ya, dia akan memberikan perhatian. Tapi di saat ini semua hilang, dicuekin. Di sana sini anak-anak bermain-main berantakan. Dan si ibu ini terus dari tadi apa fungsi? Kenapa dia nggak nasihatin? Berjam-jam dia bersama anak-anak. Saya yakin kalau setiap ibu itu mau memang menjalankan tugasnya dengan baik, tidak akan ada anak-anaknya yang memberantakin sana sini. Karena dia bisa memberikan masukan, dia bisa mengajak, dia bisa merangkul mereka. Berjam-jam dia bersama sebelum suaminya pulang ke rumah misalnya. Mungkin sekali 2 kali, tapi kalau setiap saat dia pulang selalu berantakan seperti ini. Anda tahu kenapa orang pergi ke hotel liburan? Padahal hotel itu kamar, disewa per kamar kan? Mahal lagi. Karena orang beli suasananya. Kenapa Anda tidak buat suasana hotel di rumah Anda? Bisa kalau mau. Ya kan gitu. Caranya pelajari. Lihat sekarang media di masa kita kan luar biasa gitu. Mengajarkan kepada kita banyak sekali. Ya, diberikan contoh, tutorialnya ada. Anda bisa lihat. Kemudian beliau mengatakan, masih masalah perhatian ya. Bagaimana engkau memberi kesan kepada suami bahwasanya engkau menaruh perhatian terhadapnya? Kira-kira seperti apa? Beliau memberikan tanda kutip di sini, saran-saran, poin demi poin. Temanilah ia ketika ia memakai pakaian dan pilihlah bersamanya pakaian apa yang hendak dikenakannya. Jadi dari pakaian diberikan perhatian. Yang ada di lemari ataupun yang sudah ditata di tempat atas ranjang misalnya, di atas sebuah wadah meja misalnya yang ada di kamar ya, untuk dia pakai, Anda pilihkan. Di saat dia bilang ada nggak pilihan yang lain, Anda bersegera ya untuk langsung mengajak dia. Kira-kira yang warna apa, kira-kira seperti ya, apa, kemeja kah, baju kaos kah, celana training kah, kalau dia lagi di rumah gitu ya.
Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bersegeralah memenuhi keinginannya. Keinginan apa saja selama itu bukan haram. Kalau yang diajak adalah interaksi biologis, ya kalau yang diajak adalah dia mengatakan saya lapar. Isyarat apapun, fahami. Maka Anda bersegera dalam masalah itu. Kemudian selanjutnya berilah perhatian kepadanya dengan merapikan kertas-kertasnya, barang-barangnya dan ruang kerjanya. Kalaupun ada di rumah itu ya. Jadi dia datang ke meja, sudah dirapikan. Tapi Anda tidak membuang apa yang Anda anggap tidak penting. Enggak. Letakkan saja, rapikan saja. Sehingga dia selalu, kalau pas masuk rumah, mungkin ada satu ruang yang dia gunakan atau satu meja digunakan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai misalnya. Atau mungkin dia mau meeting melalui rumah, melalui via Zoom misalnya kalau kita sekarang. Mungkin ya, ada tempat-tempat yang dia rasa nyaman di situ. Kemudian selanjutnya siapkan pakaiannya, berusahalah untuk merapikannya dan menyetrikanya. Sebab seorang suami akan merasa kesal jika ia ingin pergi dengan memakai pakaian tertentu, ternyata pakaian tersebut belum dicuci. Nah, masalah sederhana kan? Tapi penting. Walaupun bukan Anda, wahai muslimah, yang mencucikan bajunya misalnya. Bukan Anda. Bukan Anda yang menyetrikanya misalnya, karena pakai PRT di rumah. Nggak ada masalah. Tapi Anda yang memberikan instruksi pada PRT itu. Seperti ini cara menyetrikanya. Ya, bapak itu atau suami saya itu maunya seperti ini. Dia buka lemari tertata rapi. Anda lihat kalau Anda masuk ke toko-toko pakaian, ya biasanya kalau yang bagus, yang rapi ya, ditata rapi di rak-raknya, di hangernya juga rapi. Kenapa Anda tidak buat seperti ini? Sehingga lemari itu terasa nyaman, bersih, rapi. Kemudian beliau mengatakan, ketika ia hendak tidur dan istirahat, rubahlah rumahmu menjadi tempat yang senyap dan tenang. Jangan banyak bicara dengannya hingga kantuk hilang dari matanya. Jadi bedakan Anda bicara pada saat dia lagi segar, fresh ya. Dengan Anda bicara sama dia pada saat memang lagi ngantuk. Orang kalau lagi ngantuk gak bisa terima. Anda wahai muslimah, kalau di rumah memang Anda punya waktu untuk istirahat. Di saat Anda sudah menjalankan aktivitas rutin di rumah, ada waktu luang, Anda bisa istirahat setiap saat. Tapi suami tidak seperti itu. Dia mulai keluar rumah, dia akan beraktivitas, bekerja, makanya dia pulang butuh istirahat. Butuh kenyamanan. Tentu kita berharap juga setiap laki-laki, setiap suami bisa bijak ya. Misalnya walaupun dia capek, dia di rumah, dia juga harus paham kalau istrinya sudah lama menunggu dia. Maka kedua belah pihak sama-sama saling mengerti. Suami yang bijak, walaupun dia capek, dia pulang ke rumah supaya capeknya hilang. Selain mungkin sambutan istrinya, dari pihak istrinya, sambutan tadi menyiapkan minuman hangat misalnya, atau menyiapkan makanan, kemudian ya, memberikan perhatian lah di awal dia datang. Maka si suami pun harusnya berikan perhatian efek ya, maksudnya unsur timbal baliknya. Si suami mandi setelah itu supaya ngantuknya hilang, capeknya berkurang gitu ya. Kemudian dia coba duduk bercengkrama dengan istrinya, bercanda dengan dia, mendengarkan ceritanya pada hari itu ya. Detik-detik ini sangat mahal sebenarnya. Ya. Bukan cuma dengan pasangan kita, dengan anak-anak pun kalau Allah kurnia anak-anak itu luar biasa mahalnya waktu itu. Ada saatnya nanti di mana anak-anak, fase anak-anaknya itu akan hilang. Kemudian dia beranjak remaja. Ini fasenya sudah beda lagi. Nggak bisa lagi Anda bercanda sama dia semaksimal Anda bercanda kalau dia masih kecil. Nggak lama lagi dia akan berumah tangga dan dia akan tinggalkan Anda. Anda akan menyesali detik-detik di mana Anda tidak memaksimalkan masa anak-anak masih bersama di rumah. Nah mereka pada saat sudah keluar dari rumah, yang perempuan menikah dengan suaminya, kemudian suaminya bawa dia ke luar negeri, pindah rumah, itu sudah umum. Sebagaimana kita juga melakukan hal itu. Yang laki-laki menikah sibuk dengan istrinya sama anaknya. Di saat dia lowong, dia akan datang. Ya, ataupun kalau dia lowongkan waktu, setiap harinya dia tidak akan bisa lama. Ya. Maka maksimalkan itu. Itu juga dengan suami dan istri ini. Walaupun waktu kita lama atau banyak bersama dia,
tetap aja maksimalkan dan selalu perbaharui cinta di setiap detik-detik di mana ada kesempatan dari kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, jadi ini usahakan kalau mau tidur, hening, senyap, sehingga istirahat maksimal. Kemudian selanjutnya termasuk perkara yang membuatmu mengabaikan suamimu, ialah engkau sibuk dalam waktu yang lama di depan telepon tanpa ada keperluan yang mendesak. Jadi walaupun suami duduk di sebelah, lagi duduk di meja makan, si istri pegang handphone. Kenapa enggak dari tadi sebelum suami datang? Duduk di sofa, dia aja ngomong sama suaminya, dia juga main handphone. Mungkin ada yang mengatakan di antara anda muslimah, suami begitu Ustaz. Nah ini sudah kita bahas kemarin. Suami itu, kalau dia orang pekerja, dia akan memang masih menyelesaikan pekerjaan. Walaupun ini yang bijaknya, dia tidak melakukan lagi itu. Tapi kadang-kadang dia seperti itu. Kalau dia sibuk dengan hal-hal yang lain, yang memang sebenarnya Anda merasa kok sia-sia ya, lebih baik waktunya sama saya. Ya ini, doakan supaya Allah berikan hidayah. Dan kira-kira coba Anda berinovasi ya. Keluarkan kreativitas Anda untuk menggantikan posisi handphone itu. Saya sangat yakin kalau ada seorang wanita yang bisa memberikan sesuatu yang menarik bagi laki-laki ya, makanan yang enak, candaan yang penuh dengan keharmonisan ya, kemudian romantis ya, wangi, segala macam misalnya. Saya yakin mungkin dia akan lebih memilih itu, ya. Karena merasa nyaman gitu. Saya pun dari satu sisi bukan tidak menasihatin para laki-laki ya, karena ini sedang membahas wanita. Tapi para laki-laki saya sudah bahasakan. Kalau bisa pada saat masuk rumah, pegang handphone tuh di saat perlu. Berapa kali, berulang kali saya ingatin para suami. Kalau sudah masuk rumah, urusan kerjaan usahakan sudah selesai. Dan Anda masuk rumah, pegang handphone di saat perlu saja. Sehingga menjadi pendidikan yang baik buat istri gitu. Itu juga saya nasihatin. Cuma memang karena bahasan kita sedang muslimah, maka saya fokus membahas kepada Anda. Insya Allah di saat suami tidak melihat Anda, wahai muslimah, sibuk dengan handphone, dia pun akan malu, dia juga tidak akan sibuk. Dan sekali lagi saya pun menasihati semua laki-laki, kalau sudah masuk rumah, saat darurat pegang handphone. Memang betul-betul misalnya orang tua kita lagi telepon, ada memang harus telepon yang dijawab, tidak bisa tidak ya. Mungkin. Atau mungkin ada kita sedang mempersiapkan materi akan meeting besok, tapi kita bahasakan kepada istri saya, sepertinya besok ada meeting, saya harus menyusun dan segala macam gitu. Nah itu bisa saja, itu nggak ada masalah ya. Tapi kita bahasakan dan batasi waktunya. Kemudian selanjutnya, berbicara lewat telepon saat ada suamimu tanpa ada kepentingan yang mendesak akan memberi kesan bahwa engkau tidak memberikan perhatian kepadanya. Karena kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Dia tidak memberikan kesan perhatian karena memang suami makan yang penting sudah disiapkan, dia langsung saja main telepon teman-temannya sambil ketawa-ketawa ya. Kemudian kesannya dia kayak lebih romantis tanda kutip sini bagi suaminya dengan teman-temannya daripada suaminya. Pernah nggak Anda mendengarkan, wahai muslimah, suami mengatakan, kok sama teman-temannya begitu sih, sama saya enggak misalnya. Karena biasa begitu. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, jangan sampai pembicaraanmu lewat telepon melalaikanmu dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang menantimu. Jadi maksudnya, kalau emang tunjukkan kepada teman-teman Anda, kalau pekerjaan rumah itu penting, menemani suami penting, ya memberi makan, memberikan perhatian kepada anak-anak lebih penting daripada berbicara sama teman-teman. Yang ujung-ujungnya kadang-kadang mereka itu karena sudah ada 5-6 pembantu di rumahnya, dia banyak waktu lowong, suaminya sudah pergi kerja, maka dia tidak tahu harus buat apa, dia tidak terfikir juga untuk beraktivitas menuntut ilmu syar'i misalnya, maka dia pun sibuk dengan menelponi teman-temannya. Padahal teman-temannya punya aktivitas banyak, mungkin anaknya ada 3, segala macam. Untuk apa mengganggu orang lain gitu? Nah ini terjadi. Kemudian beliau mengatakan, jangan merasa tidak enak meminta maaf kepada orang yang berbicara bersamamu lewat telepon guna menunaikan pekerjaanmu atau duduk bersama suamimu.
maaf ya suami saya sudah ada, saya harus duduk sama dia. Oh kamu gini sebentar dengerin saya dulu. Enggak, maaf, kita akan bicara lagi besok. Ya, misal, maaf anak saya lagi menangis. Anak saya lagi butuh saya bantu untuk belajar misalnya. Nah seperti itu. Jadi itu bukan aib untuk kita bahasakan. Kemudian beliau mengatakan juga, di antara hal terpenting yang menunjukkan perhatianmu kepada suami ialah engkau berkeinginan keras untuk menunaikan hak-haknya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Jadi beliau mengatakan, lalu beliau membuat sebuah subjudul, ya, judulnya itu, jagalah hak-hak suamimu. Jagalah hak-hak suamimu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa hak-hak suamimu atas dirimu sangatlah besar. Sangatlah besar. Dan dengan menjaga hak-hak atau dengan menjaga hak-haknya, hak-hak suami, ya, maka seperti engkau menjaga hak-hak Allah. Artinya memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan itu ya. Lalu beliau menyebutkan 7 hak suami dalam pandangan yang difahami oleh Dr. Najla. Jadi artinya kalau hak suami berarti kewajiban Anda wahai muslimah. Tentu sekali lagi ya, kita sedang membahas tentang istri, tentang wanita. Ada juga hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami, gitu kan? Tapi kita sedang membahas tentang masalah wanita di sini. Yang pertama, tidak menolak bila suami mengajakmu ke ranjang. Ini sangat pekah ini. Masalah interaksi biologis. Ya. Dan interaksi biologis ini, teman-teman sekalian, harus diikuti dengan semua ya kemasannya. Jadi bagaimana sih ya supaya syahwat itu bisa bangkit? Ya. Sudah sering kami kasih contoh, kalau misal kita berbicara naudzubillah tentang pelacur-pelacur di luar sana, apa yang mereka jual? Coba Anda renung. Padahal mereka itu rusak akhlaknya, ya, rusak biologisnya, mungkin berpenyakitan gitu. Tapi kenapa selalu ada saja konsumennya? Karena mereka menjual apa yang fitrah secara alami sebenarnya bisa membagikan syahwat. Baju yang seksi, ya, godaan, gerakan badan, bahasa tubuh, ya, yang kira-kira memang bisa menggoda gitu kan. Kemudian mau mendengarkan curhatan laki-laki yang sedang bermasalah ini. Sehingga akhirnya laki-laki itu tergoda, terpengaruh. Terjadilah perzinahan wa na'udzubillah yang Allah haramkan dengan wanita yang sebenarnya buruk. Tapi karena fitrah dasar ya, atau sesuatu yang sangat mendasar yang dibutuhkan dalam hal syahwat ini terdapat pada wanita ini, maka si laki-laki tadi merasa ada satu sisi yang istrinya tidak dipenuhi oleh wanita ini. Bahkan kadang-kadang ada laki-laki yang berpikiran pendek. Dia berpikir karena orang wanita ini padahal pelacur. Dengan godaan bisikan-bisikan kata-kata yang menggoda misalnya, dengan sentuhan yang ramah, dengan biologis yang maksimal dia rasakan, sudah cukup membuat dia meninggalkan istri lalu dia menikah dengan wanita pelacur tersebut. Wa na'udzubillah. Padahal sebenarnya istrinya jauh lebih baik. Jauh lebih jelas jalur nasabnya, lebih jelas juga pergaulannya tidak bebas, ya tidak sama sembarangan laki-laki, ya dia berinteraksi, apalagi dalam masalah biologis hanya kepada suaminya saja misalnya. Kemudian juga jelas lebih bersih, jelas lebih sehat dan segala macam. Namun dia meninggalkan semua itu karena luput dari si istri tadi. Kadang-kadang memang ada penyesalan setelah menikah dengan wanita-wanita yang salah seperti ini. Akan ada penyesalan. Penyesalannya itu terlihat setelah jadi istri. Ternyata, oh istri saya yang dulu tuh lebih bersih rumahnya, gitu kan. Lebih terjaga pergaulannya, tutur katanya. Karena kan pelacur-pelacur ini, wa na'udzubillah, mereka bertutur kata santun ramah karena pekerjaan. Menggoda karena pekerjaan. Kalau istri, memang karena dia merasa itu tugas dia, kewajiban. Ya, beda sekali.
Oleh karena itu masalah ranjang ini pekah sekali. Dan banyak sekali dalil-dalil hadis Nabi SAW yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang wanita berada di corong asap rumahnya. Di corong asap rumah. Artinya Anda lagi membersihkan rumah Anda di atas kan. Corong asap itu kan kotor, mungkin berwarna hitam. Di Indonesia mungkin rumah tidak punya corong asap. Karena kita tidak ada musim dingin ya. Tapi di negara-negara yang ada musim dinginnya biasanya mereka ada pemanas ya di dalam rumah. Kalau sekarang sudah banyak elektrik ya. Zaman dulu tuh orang menggunakan batu, arang, kayu bakar. Nanti butuh asapnya keluar. Nah itu ada corong asap. Kata Nabi SAW, kalau ada corong asap dan suaminya panggil, maknanya di sini adalah untuk biologis. Maka dia harus jawab. Dia dianjurkan untuk menjawab. Dan ini penting teman-teman sekalian. Ini sesuatu yang sangat penting untuk bisa diperhatikan baik-baik. Karena kalau laki-laki itu terpenuhi biologisnya, maka dia pun akan balik memenuhi juga kebutuhan sang istri tadi. Ini gambaran Dr. Najla sangat peka gitu ya. Karena laki-laki itu mudah sekali terpicu syahwatnya, sementara perempuan mungkin butuh waktu dan butuh upaya-upaya khusus untuk membangkitkan syahwatnya. Yang kedua, taat dan mendahulukan perintah dan permintaan. Taat dan mendahulukan permintaan dan perintahnya daripada orang lain. Hingga kedua orang tua sekalipun. Ya. Artinya mendahulukan sang suami. Mendahulukan sang suami. Ya. Kemudian, yang ketiga, tentu di sini perintah yang diboleh untuk dipatuhi itu yang tidak berbau maksiat ya. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam riwayat lain, la ta'ata di makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat pada sang pencipta. Selama itu bukan maksiat kepada Allah, patuhi. Yang ketiga, tidak memperkenankan seorang pun masuk ke dalam rumah saat suamimu tidak berada di rumah. Jika ia bukan termasuk mahramnya. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk. Teman-teman Anda, ya, kerabat Anda pun, semuanya harus pamit. Itu bagian daripada perintah Nabi SAW dalam hadis. Dan engkau, wahai para wanita, atau kata Nabi SAW, dan termasuk hak kalian, wahai para suami, mereka para istri tidak memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke dalam rumah kalian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suamimu ke dalam rumah kecuali dengan seizinnya. Engkau adalah pemimpin di rumah suamimu, karena itu jagalah kehormatan rumahnya. Bisa jadi orang yang tidak disukai suami itu adalah orang yang gemar merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Bukan orang yang amanah terhadap rahasia rumah tangga. Atau sebab-sebab lainnya yang mungkin diketahui suamimu. Hendaklah istri engkau ketahui bahwa hendaklah engkau ketahui ya bahwa dengan melaksanakan perkara ini berarti engkau sedang melaksanakan amanah. Engkau bisa meminta maaf setelah menyambut mereka dengan cara yang sopan. Kunjungilah mereka jika situasi dan kondisi memungkinkan. Jika mereka berasal dari keluargamu, maka berterus teranglah adalah lebih baik. Jadi mungkin ya, Anda yang mengikuti acara ini pernah mengalami, misal suami gak suka dengan saudara Anda. Mungkin dia tidak suka. Kalau Anda telusuri lebih jauh, ternyata karena saudara Anda ini setiap kali datang membuat sikap Anda berubah dengan suami. Ya. Karena kalau Anda datang, dia selalu, ya, atau kalau dia datang kepada Anda, dia selalu coba memberikan masukan-masukan yang melanggar peraturan dan bertolak belakang dengan keinginan suami. Bahkan kadang-kadang ada saudari yang mengajar saudarinya, ya, mengatakan, oh kalau saya sama suami saya tidak begitu. Saya nggak peduli kalau dia perintah pun, kalau saya tidak suka, saya tidak lakukan. Misal contoh. Bahasa ini sudah cukup, dia seperti datang membawa sebuah bom, ya, waktu yang pada saat suami Anda pulang, Anda ledakkan, kemudian terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Nah di saat itu suami akan berpikir, ini kira-kira istri saya seperti ini apa sebabnya? Oh karena si fulana tadi baru datang. Sebaiknya jangan datang gitu. Gitu kan? Jadi ini harus hati-hati gitu. Saya pernah melihat sikap istri saya. Pada saat itu ada tamu yang datang. Kemudian
tamu itu pulang gitu kan, apalagi kalau kurang bertakwa kepada Allah SWT, tiba-tiba berubah sikap gitu. Sikap yang tadinya memang tidak pernah muncul malah sebelumnya gitu kan. Karena memang besarnya pengaruh perempuan berbicara dengan perempuan yang lainnya. Nah ini harus hati-hati gitu. Nah kalau Anda melihat suami Anda ada yang tidak disukai, ya, maka hati-hati saja, ya, hati-hati saja. Karena memang lebih baik Anda mengatakan, tanya baik-baik suami, kenapa tamu ini nggak boleh misalnya. Oh, dia pasti ungkapkan, oh karena setiap datang pasti sikap kamu berubah misalnya. Atau tiba-tiba kamu minta cerai. Ya, sering terjadi begitu. Banyak kasus-kasus rumah tangga yang sampai kepada kami, itu selalu pemicunya orang ketiga. Orang ketiga ini bukan berarti selingkuhan, bukan. Kalau selingkuhan itu sudah fatal sekali. Ini orang yang datang seperti tadi membawa bom waktu saja. Datang ngobrol gitu, ya. Oh, yang paling pertama dipamer gelangnya yang baru dibelikan oleh suaminya. Sementara si fulan yang sedang datang ini mungkin suaminya nggak punya kemampuan untuk itu. Atau memang dia jenis suami yang tidak suka istrinya pakai perhiasan. Ada suami yang suka istrinya alami saja begitu. Kalau pakai perhiasan malah dia tidak suka, dia tidak mau mendekat. Maka harus difahami. Nah belum tentu Anda sama ya, dengan tamu yang sedang datang itu. Tapi bisa terpengaruh atau mempengaruhi kita gitu kan. Apalagi kalau orangnya proaktif benar gitu. Masuk ke rumah, dia cerita tentang suaminya. Semua kelebihan-kelebihan. Bahkan kadang-kadang tidak malu. Nanti di poin terakhir itu ada penyebutan beliau. Tentang masalah penyebutan kelebihan biologis pasangannya dia. Seakan-akan sudah nggak ada kurangnya gitu. Sehingga akhirnya ya, si pemilik rumah ini terganggu. Kok suami saya tidak begitu ya? Misal contoh. Nah ini banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi, itu menjadi penyebab ya ributnya rumah tangga itu. Kemudian yang kelima, jangan berpuasa kecuali dengan seizinnya. Maksudnya puasa sunnah di sini ya. Kalau puasa wajib kayak Ramadan tidak perlu izin gitu. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma zawjuha syahidun illa biidni wa la ta'dzana fi baiti illa biidni. Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa saat suaminya berada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal baginya untuk memberi izin masuk seseorang ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya juga. Saya ulangi lagi, tidak halal bagi wanita untuk berpuasa saat suaminya berada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Misalnya Anda biasa puasa Senin Kamis, kayak hari Kamis misalnya. Suami Anda kebetulan lagi ada di rumah. Kalau suami lagi di luar rumah kan tidak ada masalah, karena dia mungkin tidak butuh ditemani makan, tidak butuh biologis, karena memang lagi jauh gitu. Lagi di tempat kerja misalnya. Tapi kalau dia lagi di rumah, dia lagi cuti. Ada besok mau puasa misalnya, anggaplah ini hari Rabu atau hari Ahad. Besok hari Kamis mau puasa atau besok hari Senin mau puasa. Maka Anda izin dengan dia. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal. Artinya tidak diterima puasa sunnah itu tanpa izin suami. Dan tidak halal baginya untuk memberi izin masuk seseorang ke dalam rumahnya kecuali seizin suaminya juga. Ya siapapun yang Anda mau masukkan ke dalam rumah, izin dulu. Lalu dikatakan sini puasa yang dimaksudnya adalah puasa sunnah, bukan puasa fardu atau puasa wajib. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi haknya dalam menggauli istrinya, maksudnya biologis ya. Adapun jika suami tidak ada di rumah, semisal sedang dalam perjalanan atau istri dalam perjalanan, maksudnya perjalanan ke kantor kah atau safar kah, maka istri boleh berpuasa tanpa seizinnya. Yang keenam, tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Hal ini untuk menghormatinya dan melaksanakan perintahnya. Ya. Jadi kalau mau keluar kemanapun, walaupun suami sedang tidak bersama di satu kota atau di satu negeri atau satu negara, tetap saja dia harus izin. Mungkin suami saya balasnya lama, Ustaz. Tidak masalah, informasikan. Atau kalau perlu pas lagi bersama, bahasakan baik-baik. Bilang sama dia, kalau saya minta izinnya dari sekarang, kalau saya ingin begini dan begitu. Karena ini perintah Allah, bukan perintah suami di sini. Dan yang terakhir ini yang penting ya, menurut Dr. Najlah, dan ini memang penting untuk dibahas sebenarnya, masalah biologis ini. Yang ketujuh, tidak menyebarkan apa yang terdapat di antara keduanya, yaitu hubungan suami istri. Karena hal ini berarti membuka aurat atau rahasia dan menguak tirai hubungan suami istri yang terlindung lagi disucikan. Kenapa Anda pada saat interaksi biologis,
Anda di kamar, tertutup. Ya, tidak ada orang lain pada saat itu. Berarti memang dasarnya ini harus ditutupin. Nggak boleh dibuka gitu. Nggak boleh dibuka. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi seseorang di antara kalian, wahai kaum laki-laki, berduaan dengan istrinya, ia menutup pintu lalu menurunkan tirai, kemudian menyelesaikan tujuan atau hajatnya. Lantas ketika ia telah selesai darinya, ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Bisa jadi seseorang di antara kalian kaum perempuan, menutup pintunya dan menurunkan tirainya. Jika ia telah menyelesaikan hajatnya, ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Maka seorang wanita ya, yang merah kedua pipinya mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh kaum wanita melakukan hal itu, begitu juga kaum pria. Ya. Seingat saya ini, ya, wanitanya adalah Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Beliau yang mengatakan itu, menanggapi apa yang Nabi SAW sampaikan. Karena Nabi bilang, mungkin seseorang di antara kalian, laki-laki ataupun perempuan, ya, telah terbuka dengan pasangannya, melakukan interaksi biologis. Kemudian ya, dia menceritakan pada teman-temannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, iya ya Rasulullah, memang laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, sebab perbuatan itu hanyalah seperti syaitan laki-laki yang menemui syaitan perempuan di tengah jalan lalu menyelesaikan hajatnya atau menyetubuhinya, kemudian pergi meninggalkannya. Ya. Sebagaimana disebutkan hadis oleh Al-Bazzar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Jadi teman-teman sekalian, poin ketujuh ini sering kami kasih gambaran sebenarnya ya, tentang masalah tidak bolehnya menceritakan kelebihan pasangan dalam masalah biologis. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda suami yang memuaskan, Masya Allah, ya, syahwatnya sangat ya, memuaskan Anda, sikapnya, perbuatannya dalam interaksi biologis, maka Anda bersyukur kepada Allah dan tutupi. Hanya Anda, Allah dan suami Anda yang tahu. Begitu juga Anda wahai para suami. Pada saat Allah berikan Anda istri yang sangat memuaskan Anda, udah Anda syukuri antara Anda sama Allah dan istri Anda. Tidak boleh keluar. Dilarang dalam syariat untuk keluar. Bahkan ada sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah terbuka dengan suaminya, dengan istrinya. Seorang suami yang telah terbuka dengan istrinya, maksudnya terjadi interaksi biologis, tidak menggunakan lagi pakaian, dan seorang istri yang telah terbuka dengan suaminya, kemudian salah satunya atau keduanya menceritakan perbuatan tersebut. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ada efek secara kehidupan sosial ya. Yaitu kalau seandainya Anda menceritakan apa yang merupakan kelebihan pasangan Anda. Misal contoh laki-laki dapat istri yang memuaskan dia. Dia cerita sama 4-5 orang temannya. Kebetulan teman-temannya ini istrinya tidak seperti itu. Maka kalau ada di antara mereka yang tidak beriman sama Allah, pasti akan bisa mengganggu istri orang yang mencerita tadi. Bahkan si perempuan ini bisa tersentuh secara perasaan karena hal-hal pekah yang mungkin tidak ada yang tahu kecuali suaminya bisa ditahu oleh laki-laki lain. Gitu kan? Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Atau Anda wahai muslimah, Anda mendapatkan suami yang Masya Allah memuaskan Anda, kemudian Anda cerita dengan 4-5 orang teman Anda, mungkin suami mereka tidak begitu. Maka apa yang terjadi? Dia akan mengganggu suami Anda. Itu efek dalam kehidupan sosial. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu dalam Islam dilarang masalah ini. Ya. Ini 7 poin yang dianggap oleh Dr. Najla sebagai kewajiban istri. Ya, kewajiban istri. Sementara kalau yang pernah kami susun ya dalam masalah manajemen rumah tangga Islami itu, kewajiban istri adalah mentaati suami. Ya, ini semua poin-poin hampir semuanya masuk dalam ketaatan pada suami. Kemudian ya, melayani biologisnya. Ya, kemudian tidak melakukan puasa sunnah ya, atau aktivitas lain kecuali dengan izinnya. Ya. Ini kurang lebih gambaran umumnya tentang masalah kewajiban istri. Jadi itu tidak banyak sebenarnya. Dengan itu saja Anda sudah dapat keutamaan hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya, dan mentaati suaminya, kecuali pasti Allah akan ya, masukkan dia dari 8 pintu surga yang manapun dia inginkan pada saat dia meninggal.
Begitu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.